لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله أبي صدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. والله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وصلوا عليه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت بكم أمرين ما تسبقتم به ولن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة الرسول. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, dalam suasana dan hari yang sangat mulia ini, tentunya kita mengucapkan segala puja puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang senantiasa memberikan berbagai rahmat dan nikmat pada kita selaku hambanya dari akan tidur dan bangun kembali. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita pada saat ini, kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di Masjid Al-Huda yang sangat kita cintai. Salawat dan salam tentunya tersampaikan kepada Habibullah kasih Allah Muhammad SAW dalam pada 14 abad yang lalu, tepatnya di kota Mekah, Jazirah Arabia, telah berusaha berjuang menanamkan akidah, akhlak dan muamalah kepada kita selaku umatnya. Hendaknya dalam hidup dan kehidupan kita terhenti untuk berbanyak baca sholawat serta memperdomani, menghayati dan mengamalkan dan para sunnah-sunnahnya untuk kita aplikasikan kepada diri kita, terrealisasikan kepala keluarga, tetangga, masyarakat dan juga dengan bangsa dan negara. Saudara sekalian, jemaah Jumat rahimakumullah, adapun judul khotib kita pada ini yakni 3 reformasi Nabi Muhammad SAW. Sebelum khotib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khotib mengajak pada diri khotib khususnya umumnya kepada kita sekalian agar secara bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua kebahagiaan, memberikan kesejahteraan, memberikan keuntungan untuk di dunia ini, untuk kelak di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga. Saudara sekalian, jemaah Jumat rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi yang sebenarnya tahun Bajar. Perjuangan Nabi kita Muhammad SAW di kota Mekah sekitar 10 tahun, di Madinah sekitar 12 tahun, hanya 22 tahun saja, sehingga penyebaran agama Islam di dunia ini sangatlah berkembang dengan pesat. Banyak suka dan duka yang dialami Nabi kita Muhammad SAW ketika menyebarkan agama Islam, yang salah satunya ketika Nabi Muhammad SAW dari rumah menuju ke masjid diludahi oleh orang Quraisy. Hari kedua diludahi, hari ketiga diludahi, bahkan hari keempat Nabi kita Muhammad SAW mengadakan bukan untuk kembali diludahi. Namun orang yang diludah tersebut rupanya sedang mengalami sakit keras. Orang yang pertama menjenguk yang mendatangi orang yang diludah tersebut adalah Nabi kita Muhammad SAW, sehingga orang tersebut masuk Islam mengucapkan syahadat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah
liman kana yarjudu bil akhir wa sallu tasir. Pada diri Nabi telah ada contoh suri tauladan yang patut kita contoh, yang mengharapkan syafaat di mil akhir. Sesungguhnya mahalun luas karunia Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Reformasi yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW sehingga penyebaran agama Islam sangatlah meningkat. Yang pertama adalah reformasi di bidang akidah. Ini pertama sekali merupakan fondasi yang sangat kuat. Apabila fondasi kuat, tentu apapun yang kita bangun di atas fondasi itu tentu akan kuat. Sebaliknya, apabila fondasi rapuh, apa yang harus kita bangun di atas fondasi yang rapuh? Begitulah iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila iman seseorang itu tinggi, maka tidaklah mudah orang lain akan menggelincirkan, termasuk setan musuh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Seperti air laut. Air itu asin. Namun orang yang beriman tidaklah terpengaruh keasinan tersebut. Begitu juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi tujuan hidup kita adalah untuk bertakwa kepada Allah agar mendapatkan keuntungan di akhir kelak, yakni Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga kepada kita. Jemaah rahimakumullah. Andai kata kita selaku hamba Allah tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, tidak mengeluarkan zakat, bahkan apabila mampu tidak melaksanakan haji, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah merugi. Allah tetaplah Allah, namun yang merugi adalah kita selaku hamba Allah yang lemah ini. Jemaah rahimakumullah. Yang kedua, reformasi yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'dimu bi hablillahi jami'a wala tafraqu. Dan berpegang teguhlah kamu ke tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Artinya apa? Ayat ini mengajak kita agar tidak memutuskan hubungan silaturahim. Saat ini kita berada dalam pilkada. Pilkada kita memilih di TPS hanyalah 1 menit. Namun kita bertetangga bermasyarakat itulah seumur hidup. Kita harus tetap saling menghargai pilihan dari yang lain. Karena sesungguhnya perbedaan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Yang ketiga yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isadatil amanah pantasirisa. Apabila kamu diberi amanah, baik kamu sebagai sang suami memimpin istri dan anak-anak, memimpin desa kelurahan sampai ke tingkat yang lebih jauh, maka laksanakanlah kebaikan-kebaikan itu senantiasa menciptakan peradilan dan keadilan. Apabila itu dilakukan, maka Nabi Muhammad SAW agar senantiasa menyebut orang tersebut bahwa inilah yang melaksanakan sunnahnya, sehingga akan mendapatkan syafaat di akhir kelak. Jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita semua kekuatan lahir dan batin, memberikan keringanan kemudahan dalam kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita akan melaksanakan dengan mudah, dan pada akhirnya kelak ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita akan tergolong orang yang baik di hadapan Allah, yakni husnul khotimah, orang yang mati menyenangkan, yang mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, ini saja pesan-pesan agama secara singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya saya menyampaikan umumnya kepada kita sekalian. Barakallahu alaikum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malaikatu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rabbana salamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah ma ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'muru lakum tasakkarun wa lasikallahu akbar. Allahu akbar. Aqimis shalah.